Oke, yuk. Kami percaya Tuhan kalau hari-hari sudah kami lalui, bahkan kami ada di tahun yang baru sampai hari ini. Kami percaya semua karena pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Amin. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lebih lagi, mari bersama-sama. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Walau apa yang kami hadapi, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi saya ucapkan. Dan satu hal sebelum kita melakukan segala kegiatan kita, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita saudara, satu kebenaran firman Tuhan akan membawa kita, mengikuti kita sepanjang hari ini. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu, kami percaya kiranya urapi hati kami siap disirami dengan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan akan menuntun dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membuka Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini saya berbicara bahwa Dia yang bangkit lebih besar dari kesulitan kita. Apa yang menjadi masalah dalam kehidupanmu? Apa yang menjadi persoalan dalam kehidupanmu? Yesus telah bangkit, berarti Dia lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Kalau Dia lebih besar, jangan hidup kita diwarnai dengan ketakutan, kekhawatiran. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita simak dengan seksama, penyebab rasul-rasul ditangkap bukan karena mereka berbuat jahat, melainkan karena imam besar dan pengikut-pengikutnya merasa iri hati. Kenapa mereka iri hati? Karena rasul-rasul mendapat perhatian orang banyak, melakukan banyak mukjizat, orang yang sakit disembuhkan,
roh jahat pergi, akhirnya banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus yang memberi mukjizat dan keselamatan. Jadi inilah rasul-rasul ditangkap bukan karena mereka jahat, tapi para imam iri hati karena pelayanan mereka diberkati Tuhan. Ada power, ada kuasa, ada kekuatan, sehingga mereka berbondong-bondong percaya kepada Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, meskipun rasul-rasul telah dilarang berkali-kali oleh mahkamah agama, bahkan sampai masuk ke penjara, mereka tidak takut. Mereka tetap saja mengabarkan Injil dan mengajar kebenaran. Dan ini sudah, mereka tidak cemas, mereka tidak bimbang, mereka tidak khawatir. Meskipun mereka ditangkap, saudara. Yang harus kita pelajari dari rasul-rasul adalah keberanian mereka mempertahankan iman. Mereka tidak kabur ke tempat lain atau menutup mulut karena ancaman imam besar dan pengikut-pengikutnya. Padahal secara manusia, saudara, mereka harus memikirkan nyawa mereka di dunia. Namun sekali lagi, saudara, iman kepercayaan rasul-rasul tidak tergoyahkan sama sekali. Saya berharap pagi hari ini, saudara, kebenaran firman Tuhan ini yang menjadikan kita harus tetap kuat. Jangan kabur dari masalah kita. Jangan cemas menghadapi masalah. Jangan engkau kecewa. Kenapa rasul-rasul begitu berani? Jawabannya hanya satu. Karena Tuhan yang telah mati telah dibangkitkan. Lebih besar dari segalanya. Lebih besar dari persoalan. Lebih besar dari tantangan hidup. Inilah yang diimani oleh para rasul. Rasul-rasul tahu dan yakin bahwa Roh Kudus selalu bersama dengan mereka. Sebab manusianya dapat mencabut nyawa, tetapi tidak dapat membinasakan jiwa. Dan inilah yang dialami oleh rasul-rasul, saudara. Bagaimana dengan kita pagi hari ini? Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan kita orang percaya? Saya tidak tahu apa yang jadi masalah dalam hidupmu. Saya tidak tahu apa yang jadi pergumulan yang berat dalam hidupmu. Saya tidak mengetahui apa yang jadi kebimbangan, kecemasan dalam hidupmu. Apakah kita telah sungguh-sungguh menyadari bahwa Dia yang telah bangkit lebih besar dari kesulitan kita? Kalau kita sudah tahu Tuhan lebih hebat dari masalah kita, maka seharusnya kita tidak takut, kita tidak khawatir. Sekali lagi, saudara, kalau Tuhan yang sudah membuka, Tuhan juga yang akan melanjutkan. Ini, saudara, jadi ini mempertahankan iman, saudara, ya. Saya sebagai manusia sama dengan Bapak Ibu, tapi saya punya keyakinan, saudara. Kita punya keyakinan. Tapi kalau keyakinan kita berdasarkan Yesus telah bangkit dari antara orang mati, berarti kuasanya luar biasa dari masalah yang kita hadapi. Pekerjaan saudara gampang, usaha saudara gampang, pelayanan gampang. Kayak saya, saudara, akibat dampak pandemi, semua stop. Tapi ketika saya berkata kalau Tuhan yang sudah membuka, Tuhan juga yang sanggup melanjutkan. Waduh, ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Pekerjaan Tuhan begitu nyata, saudara. Melalui pelayanan tiap pagi, saat teduh, saudara, engkau diberkati, saya juga diberkati, saudara. Dari soal biasa pelayanan channel ini, saudara, menghadirkan sebuah gereja Betel Indonesia Jemaat Silo Rafa. Wah, saya bersyukur di mana Tuhan mengirim malaikat-malaikatnya. Tuhan mengirim seluruh majelis gereja yang begitu setia. Tuhan mengirim para hamba-hamba Tuhan. Tuhan mengirim jemaat Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya berharap jangan sampai kita mundur dari Tuhan. Jangan sampai kita kecewa dengan Tuhan ketika masalah kita belum beres. Seharusnya kita tidak takut, tidak khawatir, apalagi meninggalkan Tuhan. Jika satu saat kita diperhadapkan dengan penganiayaan seperti rasul-rasul, mungkin saja muncul
dari keluarga kita, dari saudara-saudara kita, di mana kita mulai diolok-olok, dihina. Saudara nggak perlu kecewa. Saudara harus yakin bahwa Dia yang telah bangkit lebih besar dari kesulitan kita. Saudara yang kasih Tuhan, saya tidak tahu apa yang jadi pergumulan dalam hidupmu. Entah itu keuangan kita yang naik turun, ingat, andalkan Tuhan. Jangan cari pertolongan kepada manusia. Tuhan punya 1000 cara menolong kita. Jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan bekerja dengan benar, asal kita hidup benar, Tuhan pasti sediakan kebutuhan kita. Tuhan pasti bela kita. Pagi ini renungan firman Tuhan sungguh sangat keras buat kita semua. Ingat, Tuhan lebih berkuasa dibandingkan setan. Terbukti ketika Alisir, orang yang Mesir yang kalah dengan kekuatan Tuhan. Mungkin setan bisa melakukan hal yang hebat karena setan sebenarnya adalah malaikat Tuhan yang bernama Lucifer yang dihukum oleh Tuhan untuk turun ke bumi karena kesombongan, pemberontakan kepada Allah. Namun Tuhan lebih besar dari setan. Setan tunduk dalam nama Yesus. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu, jangan ragu untuk mengusir setan dengan nama Yesus. Dan orang percaya yang sungguh-sungguh Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tidak akan kena santet, tidak akan kena kiriman, karena kita diberikan perlindungan yang khusus oleh Tuhan. Roh Kudus akan menolongi saudara pagi hari ini. Roh Kudus akan membimbing kita sehingga kau dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi masalah demi masalah. Saudara ingat, kuasa Tuhan lebih luar biasa. Kita butuh Tuhan sepanjang hari ini. Saudara, apapun masalah yang kau hadapi, bagaimanapun situasi yang kita hadapi, percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. God bless you. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur untuk masalah yang Tuhan ambil bagian dalam masalah yang kami hadapi. Kami percaya di atas masalah ada berkat yang Tuhan sediakan. Berkati umatmu diberikan kekuatan yang ekstra. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya tidak ada kuasa santet, tidak ada kuasa-kuasa kiriman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percayakan kehidupan kami, kehidupan umatmu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan, jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Shalom. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Terima kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.